Selamat siang, saya Aloysius Sumardi Dendang, NEM 2021 410042, Prodi Peternakan. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja UTS saya. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung ke materinya. 1. Peran pentingnya ilmu ekonomi pada usaha bisnis peternakan, yaitu dalam mewujudkan bangsa yang sejahtera dalam bidang perekonomian dan ketahanan pangan. Kebutuhan pangan dapat tercukupi, salah satunya dengan sumber hewan atau hasil ternak. Hasil ternak menjadi kebutuhan yang mendasar yang belum tercukup secara mandiri. Ada juga pembangunan ternak. Pembangunan ternak merupakan bagian pembangunan nasional yang sangat penting karena salah satu tujuan pembangunan peternakan yaitu peningkatnya sumber daya manusia yang unggul. Selain itu, tujuan pembangunan peternakan adalah meningkatkan pendapat dan kesejahteraan peternak. Dalam menjalankan dan mengoptimalkan strategi peternakan, yaitu mencapai perekonomian yang maju, serta memiliki ketahanan pangan nasional. Terdapat beberapa aspek pada sektor peternakan yang harus diperhatikan. Yang pertama, pembibitan. Pembibitan yang baik adalah pembibitan yang meningkatkan populasi ternak yang unggul. Ciri-ciri ternak yang sehat yaitu 1. Nafsu makannya meningkat. 2. Tidak ada kelainan atau penyakit. Yang ketiga, tidak loyo. Keempat, minumnya teratur. Yang kedua, penyediaan pakan. Penyediaan pakan yang bermutu cukup tersedia. Pakan merupakan bahan yang dapat dimakan, dicerna, dan digunakan oleh ternak. Bahan pakan dapat berasal dari tanaman maupun ternak. Zat yang terpenting dalam pakan adalah protein. Soal yang kedua, penguasaan bisnis usaha peternakan dalam bidang peternakan. Usaha peternakan adalah kegiatan usaha budidaya ternak untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan kepentingan masyarakat lainnya di suatu tempat tertentu secara terus-menerus. Manfaat kegiatan usaha peternakan yaitu hasil utama peternakan diantaranya daging, susu, dan telur yang dijadikan sumber protein atau makanan bagi manusia. Yang kedua, hasil peternakan juga dapat dimanfaatkan industri, misalnya wool atau untuk pakaian, kulitnya untuk sepatu, tas, dan sebagainya. Ada 3 jenis usaha peternakan. Yang pertama, ternak besar. Dalam usaha ternak besar, peternak yang diusahakan dalam memelihara usaha hewan yang berukuran besar. Contohnya kuda, kerbau, sapi. Ternak hewan berukuran besar diambil manfaatnya dalam berbentuk susu, daging, dan kulit. Selain itu, kotorannya dapat digunakan sebagai pupuk alami yang diperlukan dalam
usaha pertanian atau perkebunan. Yang kedua, usaha ternak kecil. Usaha ternak kecil adalah peternak dengan memelihara hewan dengan digolongkan ternak kecil, yaitu babi, kambing, kelinci. Hewan ini bermanfaat untuk mengambil susu, daging, dan kulitnya. Yang ketiga adalah ternak unggas. Dalam usaha ternak unggas adalah peternak diusahakan dengan memelihara hewan yang bersayap, contohnya ayam, itik, dan burung puyuh. Manfaat ternak hewan-hewan unggas adalah daging, telur, dan bulu. Tujuan usaha peternakan yaitu mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal. Ciri-ciri usaha yang sukses: 1. Kreatif dan inovatif. 2. Belajar secara mandiri. 3. Memiliki pedagang masa kini dan masa depan. 4. Berani mengambil risiko. 5. Memiliki semangat pantang menyerah. 6. Mampu melakukan analisa secara mendalam. 7. Memiliki suatu tujuan. 8. Jujur. 9. Percaya diri. 10. Memiliki sikap kepemimpinan. 11. Mau diajak kerjasama. 12. Harus bekerja keras. Soal ketiga, penguasaan dan pengertian organisasi bisnis. Ada 2 organisasi bisnis. Yang pertama, organisasi dalam arti badan, yaitu kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, organisasi dalam arti bagan, yaitu gambaran skematis tentang hubungan kerjasama dari orang-orang yang terlibat dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga unsur-unsur dasar untuk membentuk suatu organisasi. Yang pertama, tujuan bersama. Kedua, kerjasama 2 orang atau lebih. 3. Pembagian tugas. Yang keempat, kehendak untuk bekerja sama. Ada juga organisasi. Yang pertama, organisasi garis. Organisasi garis merupakan organisasi tertua dan paling sederhana. Ciri-ciri bentuk organisasi garis yaitu organisasinya masih kecil, jumlah karyawan sedikit, dan saling mengenal serta spesialisasi belum tinggi. Kelebihan organisasi garis yaitu pemimpinan berada pada suatu komando. Yang kedua, proses pengambilan keputusan berjalan dengan cepat. Yang ketiga, tanggung jawab yang jelas dan tidak mahal penyelenggaraannya. Yang keempat, rasa solidaritas antara anggota tinggi. Kelemahan dari organisasi garis: yang pertama, tujuan organisasi disesuai dengan pemiliknya. Yang kedua, organisasi tergantung pada suatu pemimpinan. Yang ketiga, ada cenderung pemimpin bertindak secara otoriter. Yang kedua, organisasi fungsional. Organisasi fungsional merupakan bentuk organisasi yang
melimpahkan tugas pemimpin kepada bawahannya dalam bidang pekerjaan tertentu atau ahli di bidangnya. Ciri-ciri organisasi fungsional. 1. Pemimpin berhak memerintah semua pelaksana bawahannya. Yang kedua, bawahan bertanggung jawab kepada beberapa atasan. Yang ketiga, memiliki spesialisasi tugas yang jelas. Yang keempat, koordinasi mudah dilaksanakan. Kelebihannya, masing-masing supervisor mensuratkan perhatian dan pekerjaan hanya kepada satu cabang pekerjaan. Yang kedua, waktu dihitung dengan dihemat sedemikian rupa sehingga tidak ada waktu dan tenaga terbuang. Kelemahannya, yang pertama, koordinasi lebih sulit diterapkan karena bawahan mempunyai beberapa atasan. Yang kedua, pengambilan keputusan lebih lambat karena ditentukan oleh manajemen puncak. Kekurangannya, 1. Rasa solidaritas menjadi berkurang karena tidak saling mengenal dan fokus pada pekerjaan masing-masing. 2. Pimpin sangat bergantung pada staf, sehingga pemimpin kurang berani mengambil inisiatif dan tidak kreatif. Yang ketiga, organisasi, garis, dan staf. Struktur organisasi ini dianut oleh organisasi besar. Daerah kerjanya luas dan mempunyai bidang tugas beraneka ragam serta rumit dan jumlah karyawannya banyak. Ciri-ciri organisasi garis dan staf. 1. Organisasi besar dan komplit. 2. Karyawannya banyak. 3. Spesialisasi diperlukan. 4. Ada 2 kelompok karyawan, yaitu karyawan lini dan karyawan staf. Kelebihannya, 1. Disiplin dan moral tinggi karena sesuai dengan pendidikan dan pengalamannya. 2. Adanya pembagian tugas antara pemimpin dan pelaksana sebagai akibat adanya staf ahli. Yang ketiga, prinsip penempatan orang yang tepat pada posisi yang tepat pula. Yang keempat, koordinasi lebih baik dan mudah dijalankan karena adanya pembagian tugas yang terperinci. Ada juga pun bentuk tugas dari tanggung jawab suatu organisasi bisnis. Yang pertama, direktur. Direktur mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. 1. Menentukan sasaran atau target usaha yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam periode tertentu. Yang kedua, menentukan rencana kerja dan anggaran pendapat. Yang ketiga, memimpin dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas yang dilakukan perusahaan. Yang keempat, melakukan evaluasi atas hasil yang diperoleh. Yang kedua, general manager. General mempunyai tugas dan wewenangnya sebagai berikut. 1. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan yang berhubungan dengan operasional perusahaan keseluruhan. Yang kedua, mengontrol setiap kegiatan agar sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Yang ketiga, mengembangkan jenis produk baru berdasarkan kebutuhan pasar. Ada juga yang ketiga, manajer keuangan.
Tugas-tugas dari manajer keuangan adalah: 1. Mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksana anggaran perusahaan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku. Yang kedua, merencanakan, mengkoordinasikan, menggerakkan, mengevaluasikan pelaksana dan penyusun laporan keuangan secara berkala. Yang ketiga, memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam suatu lingkup keuangan. Yang ketiga, manajer personalia. Tugas-tugas dari manajer personalia adalah: 1. Menentukan dan menilai sumber-sumber kerja. Yang kedua, menyeleksi tenaga kerja serta penempatannya. Yang ketiga, menetapkan setiap aktivitas pergantian shift dan lembur. Yang keempat, menerima keluhan daripada karyawan. Yang kelima, manajer pemasaran. Tanggung jawab dari dan wewenang manajer pemasaran adalah: yang pertama, menentukan target penjualan produk. Yang kedua, menjaga dan membina kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Yang keempat, memasarkan produk pengolahan yang ada di perusahaan. Yang kelima, menjaga kualitas produk dengan meningkatkan perkembangan produk. Soal yang keempat, penguasaan dan pengertian bentuk kepemilikan bisnis. Bentuk kepemilikan bisnis adalah suatu bentuk kegiatan bisnis yang dilihat dari segi pemilik atau pendirinya, sumber modalnya, dan tujuan pendiriannya, sehingga terdapat berbagai macam bentuk kepemilikan bisnis. Dengan demikian, setiap bentuk kepemilikan bisnis berikut ini adalah akan kita bahas bentuk-bentuk perusahaan sebagai berikut. 1. Usaha perseorangan. Yang kedua, usaha firma. Yang pertama, usaha formal. Perusahaan perseorangan adalah badan usaha kepemilikan dimiliki oleh satu orang. Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. Semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk mendirikan. Pada umumnya, perusahaan perseorangan bermodal kecil, terbatasnya jenis serta jumlah produksinya, memiliki tenaga kerja atau buruh yang sedikit, dan penggunaan alat produksi teknologi sederhana. Kebaikan dari perusahaan perseorangan yaitu seluruh laba menjadi miliknya. Yang kedua, kebebasan bergerak. Yang ketiga, kepuasan pribadi. Yang keempat, lebih mudah memperoleh kredit. Kelima, organisasi yang mudah terbentuk. Keenam, bersifat kerahasiaan. Keburukan dari perusahaan perseorangan atau individu yaitu: 1. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas. 2. Besar modal terbatas. 3. Kecakapan kepemimpin yang berbatas. 4. Kerugian ditanggung jawab sendiri. 2. Firma. Firma adalah bentuk badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama atau satu nama digunakan bersama.
firma bukan merupakan badan usaha yang berbadan hukum karena satu, tidak ada pemisahan harta kekayaan antara persekutuan dan pribadi sekutu. Setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Yang kedua, setiap risiko dipikul bersama-sama. Dan ciri-ciri bisnis yang sukses itu: satu, memiliki berani. Yang kedua, memiliki fisik dan misi yang jelas. Yang ketiga, kreatif dan inovatif. Keempat, memiliki reputasi baik di mata pelanggan. Itulah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.